Suatu ketika, Francis dibawa untuk dipindahkan ke tempat lain. Cletus dan Francis pun sangat bahagia karena mereka harus berpisah. Di tengah jalan, tiba-tiba Francis mengeluarkan ultinya ke arah seorang polisi bernama Mulligan. Akibat suara bacotnya yang bikin kuping sakit, Francis pun ditembak dan mengenai matanya hingga terjatuh. Ternyata Francis masih hidup dan dikurung di sebuah tempat bernama Institut Ravencroft, di mana dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernya untuk kabur. Di sana dia dikasih makanan sama koran yang memberitakan bahwa Cletus adalah seorang pembunuh berantai dan akan dihukum mati. Mengetahui hal itu membuatnya jadi sangat bahagia. Scene berpindah ke masa kini. Terlihat polisi Mulligan yang sekarang menjadi seorang detektif. Dia minta si jurnalis Eddie untuk berbicara sama Cletus, karena Cletus menolak untuk bicara sama siapapun kecuali sama Eddie. Tiba-tiba si Venom mau nyaplok kepala si detektif, tapi berhasil dicegah sama Eddie, hingga mereka berdua pun adu mulut di dalam kamar mandi. Setelah mereka berdua tenang, Eddie bilang kalau dia bersedia wawancara si Cletus. Kemudian Eddie pergi ke penjara San Quentin untuk bertemu dengan Cletus. Di sana Cletus berjanji akan menceritakan tentang riwayat hidupnya. Tapi sebelumnya dia minta Eddie untuk menuliskan tentang dirinya yang sangat kehilangan kekasihnya. Sebelum keluar dari sel, Venom menyuruh Eddie untuk melihat coret-coretan yang dibuat Cletus di tembok sel. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menggambar apa yang dia lihat di tembok tadi dengan menggunakan tangan Eddie. Dia terus menggambar, tapi si Eddie masih belum mengerti arti gambar itu. Hingga akhirnya mereka mendapatkan jawaban di mana para korban Cletus dikuburkan. Dan ternyata benar, para polisi menemukan banyak sekali mayat yang dikubur di sana. Karena semua bukti telah ditemukan, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk menghukum mati Cletus Kasady. Dan karir Eddie sebagai jurnalis pun kembali bersinar. Kembali ke apartemen, si Venom kelihatannya lagi kesel sama si Eddie gara-gara dia udah nggak tahan pengen makan orang. Dia bosen dikasih makan ayam melulu, lagi pula itu ayam udah jadi temennya. Si Eddie bilang kalau nggak mau ayam ya udah makan coklat aja. Terus si Venom ngambek kayak bocil soalnya dia udah kelaparan akut. Akhirnya si Eddie terpaksa ngajak si Venom ke toko bucen untuk beli coklat. Tapi sampai di sana coklatnya nggak ada, lagi kosong. Si Venom lalu nyaranin untuk makan kepala bucen. Mendengar itu, bucen pun kesenangan. Akhirnya Eddie ngajak si Venom ke kandang ayam daripada dia makan kepala bucen. Dari atap gedung, mereka ngelihat seorang ibu yang mau dijamret. Venom pun segera turun dan menangkap orang itu. Si Venom udah nggak tahan mau makan tuh orang, tapi lagi-lagi dilarang sama si Eddie. Akhirnya si Venom ngebuang orang itu ke tempat sampah. Setelah itu, Eddie tiba-tiba dapat panggilan telepon dari Anne, mantan kekasihnya. Eddie pun menerima panggilan telepon itu sambil bergelantungan di atap gedung. Anne ngajak Eddie untuk ketemuan. Mendengar itu, Eddie dan Venom pun ketakutan. Singkat cerita, Eddie akhirnya bertemu dengan Anne. Tapi ternyata tujuan Anne cuma buat ngasih tahu kalau dia udah tunangan sama pacar barunya Dr. Dan. Mendengar itu, Eddie pun langsung mules dan buru-buru pergi meninggalkan Anne. Keesokan paginya, Venom membuat sarapan untuk Eddie yang masih sedih. Dia masak layaknya koki pro sambil nyanyi. Setelah itu dia ngambilin surat untuk Eddie. Di dalam surat itu, Eddie ngeliat postcard dari Cletus yang isinya menuliskan tentang riwayat hidup Cletus. Pada waktu kecil, si Cletus udah jadi pembunuh.
Dia ngedorong neneknya dari tangga dan juga nyetrum ibunya hingga tewas. Kemudian, sama ayahnya dia dimasukin ke Saint Estes. Di sana dia bertemu dengan Francis yang menolongnya ketika dibully anak-anak nakal lainnya. Mereka pun jatuh cinta. Keesokan harinya, Eddie kembali menemui Cletus sebelum dia dihukum mati. Di dalam penjara, si Venom yang ngeliat banyak napi, dia ngerasa kayak lagi di tempat makan all you can eat karena banyak orang jahat yang bisa dia makan. Di dalam, Eddie bertemu dengan Cletus. Eddie bermaksud mencari tahu lebih banyak tentang Cletus, tapi si Cletus sengaja mancing amarah si Eddie. Katanya mereka berdua sama-sama pembunuh. Karena si Eddie dianggap telah menewaskan ibunya sendiri sewaktu dia lahir. Bukannya si Eddie yang marah, tapi malah si Venom. Dia menghajar Cletus, namun Cletus berhasil menggigit jari jempol si Eddie. Setelah itu si Cletus sadar kalau itu bukan darah biasa. Dia lalu memakan bekas darah yang ada di jarinya. Kembali ke Eddie dan Venom. Si Eddie marah banget sama Venom yang nyerang Cletus di penjara tadi. Mereka berdua pun cekcok kayak pasangan suami istri. Si Venom emosi karena dihina sama si Eddie. Dia langsung menghajar hidung si Eddie hingga patah. Mereka berdua pun berantem. Si Venom ini kayak pacar yang lagi ngamuk karena pasangannya ketahuan selingkuh. Semua barang dipecahin dan dibuang keluar, termasuk TV kesayangannya si Eddie. Si Venom yang juga udah kesel banget sama si Eddie, lalu dia keluar dan masuk ke dalam tubuh orang yang kebetulan lewat. Sebelum pergi, si Venom sempet-sempetnya ngancurin motor Ducati milik si Eddie. Eddie pun stres ngeliatnya. Kemudian si Venom pindah lagi ke tubuh orang lain. Dia pergi sambil ngasih jari tengah ke si Eddie. Scene berpindah ke Cletus yang akan menjalani hukuman mati. Dia akan disuntik hingga tewas. Eksekusi ini disaksikan oleh sipir penjara dan para undangan lainnya. Ketika suntikan mulai dilakukan, tiba-tiba terjadi keanehan di tubuh si Cletus. Dia seperti kesakitan dan kejang-kejang. Tiba-tiba si Cletus berubah menjadi kadal alien berwarna merah, yaitu Carnage. Carnage mengamuk dan membantai semua orang yang menghalanginya. Setelah itu, Cletus dan Carnage pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Kembali ke Eddie yang lagi sibuk bersihin rumah yang udah kayak kapal pecah. Setelah itu, dia terlihat santai sambil nonton TV yang baru aja dia beli. Tak lama kemudian, detektif Mulligan datang ke rumah Eddie untuk ngabarin kalau si Cletus kabur dari penjara. Dia nyuruh si Eddie hati-hati, takutnya si Cletus datang untuk balas dendam. Karena si Eddie yang membuatnya dihukum mati. Setelah itu, Eddie mulai mempelajari gambar-gambar yang dibuat si Venom sebelumnya untuk mencari petunjuk kemana tujuan si Cletus. Sementara itu, si Venom sedang pindah-pindah tubuh orang, tapi nggak ada yang cocok sama dia. Venom lalu berubah ke bentuk aslinya dan ikut bergabung dalam pesta topeng. Orang-orang mengira kalau itu adalah kostum. Setelah itu, si Venom mendatangi toko Buchan. Dia terlihat kecapean karena pindah-pindah tubuh terus. Venom? Di tempat lain, Cletus akhirnya mengetahui kalau Francis masih hidup dan sekarang berada di Ravencroft. Cletus pun segera pergi ke sana dan akhirnya dia bertemu kembali dengan kekasihnya. Cletus memberitahu Francis bahwa dia berhasil kabur karena di dalam tubuhnya ada Carnage. Setelah itu dia membebaskan Francis dan menyerang para penjaga di sana. Di luar, Carnage menghancurkan mobil-mobil penjaga yang mengejarnya.
kemudian sebuah helikopter datang dan menembaki mereka. Francis selalu mengeluarkan ultinya untuk menyerang helikopter itu. Namun hal itu juga membuat Carnage kesakitan, karena dia juga sama seperti Venom yang nggak tahan sama suara berisik. Setelah itu mereka berdua pun langsung kabur. Karena kejadian ini, Detektif Mulligan langsung menciduk Eddie. Dia yakin kalau si Eddie menyembunyikan sesuatu. Si Eddie bilang dia mau telepon seseorang dulu, yaitu Anne. Singkat cerita, Anne pun langsung menemui Eddie. Eddie pun menjelaskan semuanya, dan dia minta tolong sama si Anne untuk mencari si Venom. Kemudian, Anne dan Dr. Dan mendatangi toko Buchen, karena Buchen adalah salah satu orang yang tahu tentang Venom. Di sana, Anne merasa curiga dengan sikap Buchen yang tidak biasa. Anne pun sadar kalau dia sebenarnya lagi ngomong sama si Venom yang ada di tubuh Buchen. Anne akhirnya berhasil merayu Venom agar mau menolong Eddie. Sementara itu, Cletus dan Francis memutuskan untuk menikah dan hanya mengundang 3 tamu, yaitu Eddie, Venom, dan Detektif Mulligan. Di tempat lain, Venom datang ke kantor polisi dengan merasuki tubuh Anne. Venom pun berhasil membawa Eddie kabur dari sana. Tetapi di luar, si Venom masih ngambek dan nggak mau masuk ke dalam tubuh si Eddie. Dia nyuruh si Eddie untuk minta maaf dulu dengan tulus tanpa paksaan. Karena nggak ada pilihan lain, Eddie pun menuruti kemauan si Venom dan meminta maaf. I am sorry. Not the right tone. I'm sorry! I don't know why you're shouting at me. I am truly very sorry for everything that I said. Okay. Sementara itu, Detektif Mulligan menemukan Cletus yang lagi asik jalan tanpa beban. Bukannya dia yang nangkap si Cletus, malah dia yang ditangkap sama si Carnage. Di tempat lain, Francis pergi untuk menangkap Eddie di apartemennya, tapi si Eddie nggak ada di sana. Akhirnya si Francis beralih untuk menangkap Anne, karena dia yakin Eddie pasti akan datang untuk menolongnya. Tak lama kemudian, Dr. Dan memberitahu Eddie kalau si Anne diculik. Eddie dan Venom langsung pergi ke acara kawinan untuk nyelamatin Anne. Setelah tiba di sana, si Venom kaget ngelihat Carnage. Dia takut dan nyuruh si Eddie untuk kabur. Tapi si Eddie terus ngebujuk si Venom untuk ngelawan. Dia bilang Venom boleh makan siapa aja di ruangan itu kecuali si pastur. Mendengar itu, Venom pun langsung keluar dan menyerang. Francis yang mencoba membantu malah digaplok sama si Carnage. Pertarungan antara Hellcat dan Thamus pun tak terhindarkan. Venom yang kalah level kewalahan menghadapi Carnage. Untung di sana ada Dr. Dan yang menyiram bensin ke arah Carnage. Tiba-tiba lonceng gereja berbunyi yang mengganggu pertarungan kedua alien tersebut. Kemudian pertarungan terjadi antara Eddie dan Cletus. Setelah lonceng berhenti, pertarungan antara Venom dan Carnage pun dilanjutkan. Di tempat lain, Francis menyerang Detektif Mulligan. Dia terlihat sangat dendam karena Mulligan telah menembak matanya dulu. Setelah membuat Venom tak berdaya, Carnage selalu membawa Anne pergi. Carnage yang kesal dengan kekuatan Francis, lalu ia pun menyerang Francis juga. Cletus yang nggak terima kekasihnya disakiti, lalu mencoba memberontak. Venom dan Eddie yang terluka melihat kejadian itu. Mereka tahu kalau Cletus sama Carnage nggak akur dalam satu tubuh. Dengan sisa-sisa kekuatannya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejar Carnage. Venom berhasil menyerangnya dan menyelamatkan Anne. Tak
Tapi kemudian dia dihajar kembali oleh Carnage dan ditusuk-tusuk badannya. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba si Venom punya ide. Dia menghajar Francis yang lagi setengah sadar ke arah lonceng. Jadi suara lonceng akan semakin gede karena dikombinasikan dengan suara bacot si Francis. Akibatnya semuanya terjatuh dari ketinggian. Si Francis tewas ketiban lonceng. Sementara Eddie berhasil selamat karena ada Anne dan Dr. Dan. Sedangkan si Cletus yang terpisah dari Carnage jatuh ke bawah dalam keadaan terluka. Carnage yang nggak punya inang langsung dimakan oleh si Venom dengan lahapnya, walaupun rasanya nggak enak. Setelah itu, akhirnya si Venom kesampaian juga makan kepala orang, yaitu kepala si Cletus. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Eddie, Anne, dan Dr. Dan segera kabur dari tempat itu. Karena Eddie dan Venom udah jadi buronan, mereka pun kabur keluar kota dan terlihat sedang bersantai di sebuah pantai. Di adegan pasca kredit, terlihat Eddie lagi berbaring santai sambil nonton TV di kamar hotel. Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Sepertinya dia ketarik ke dalam universe yang berbeda. Lalu dia ngeliat TV yang sedang memberitakan mengenai Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker. Venom lalu mendekati TV dan menjilati wajah Peter Parker yang dia kira